Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023, dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul ketaatan atau obedience. Yang akan diambil dari kitab Yeremia, pasal yang ke-7, ayat yang ke-23. Mari kita berdoa. Bapa, kami terima kasih, Engkau baik bagi kami. Biarlah Engkau berikan roh hikmat dan marifat pada hamba-Mu untuk dapat menguraikan apa yang ingin Kau sampaikan pada pagi hari ini. Puji Engkau Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yeremia, pasal yang ke-7, ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Nah, saya akan mendahului dengan sebuah ilustrasi. Steve ingin menjadi pelari lintas alam yang terbaik. Meski Steve baru masuk sekolah menengah umum, tetapi ia telah mendapat tempat istimewa pada tim sekolahnya. Luar biasa anak ini. Kejadiannya berawal saat Steve memutuskan ingin mengikuti lomba balap motor. Pada hari Sabtu, itu ia mengikuti lomba balap motor di lintasan berlumpur. Semua berjalan dengan lancar sampai ia membuat kesalahan dalam melakukan lompatan. Ia terjatuh dan kakinya tertindih sepeda motor Yamaha-nya. Tulangnya tidak ada yang patah, tetapi otot betisnya memar sehingga ia harus mengorbankan lomba lari lintas alam yang hendak diikutinya pada awalnya. Keadaannya semakin memburuk, memar itu semakin membesar. Terjadi inflamasi pada otot betisnya, dan ia gagal membawa tim sekolahnya ke final tingkat nasional. Nah, Steve mendapat sebuah pelajaran penting di dalam hal ini. Semua tindakan yang kita lakukan saling berkaitan. Setiap tindakan kita mempengaruhi sisi kehidupan kita yang lain. Saling berkaitan di dalam kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan. Saya pernah mengatakan, kita bebas memilih apapun juga, tetapi kita tidak pernah terlepas atau bebas dari akibat pilihan kita itu, baik atau buruk. Nah, kadang kita berusaha memisahkan sebagian hidup kita dari iman kekristenan kita kepada Yesus Kristus. Misalnya kita berpikir bahwa menonton acara TV yang tidak bermoral tidak mempengaruhi perjalanan kita bersama Allah. Namun dalam Alkitab dituliskan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 22 ayat ke-8. Ada sebab dan akibat. Barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan, tetapi barang siapa menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Galatia 6 ayat yang ke-8. Nah, semua elemen kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita ini saling terkait satu sama lain, terlepas dari apakah kita menyadarinya atau tidak. Setiap elemen di dalam kehidupan kita ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Kita harus memastikan bahwa setiap pikiran, tindakan, dan perkataan kita mengalir dari hati yang bersih. Dengan demikian, segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk memuji, menghormati, dan memuliakan Allah. Apa yang Alkitab katakan tentang ketaatan ini? Alkitab berbicara banyak sekali tentang ketaatan. Mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Yesus memberikan contoh dan teladan tentang ketaatan sampai ia mengembuskan napasnya yang terakhir. Musa
memberikan contoh ketaatan waktu ia mengorbankan anak tunggalnya Ishak. Banyak sekali pahlawan-pahlawan iman yang taat sampai kepada kematian. Nah, faktanya ketaatan adalah bagian penting daripada iman Kristen itu sendiri. Yesus sendiri, telah saya sampaikan tadi, taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, seperti yang tertulis dalam kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Bagi orang Kristen, memikul salib dan mengikuti Kristus seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24, berarti ketaatan. Alkitab mengatakan bahwa kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus dengan mentaatinya dalam segala hal. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat ke-15. Saya bacakan. Jikalau kamu, artinya kita sekalian, mengasihi aku, yaitu Yesus Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, seorang Kristen yang tidak mentaati perintah Kristus perlu diajarkan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46. Yesus yang berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Mana mungkin Yesus bertanya tentang hal ini. Karena itu perlu kita tilik kembali hati kita. Ketaatan didefinisikan sebagai patuh, memenuhi tugas atau tunduk, serta menurut pada perintah orang yang berwenang. Dengan menggunakan definisi ini, kita melihat unsur-unsur ketaatan, unsur-unsur ketaatan Alkitabiah. Berbakti berarti berkewajiban atau kita memiliki kewajiban untuk mentaati Allah. Itu berbakti. Kewajiban kita untuk mentaati Allah dan perintahnya, firman-Nya. Sama seperti Yesus memenuhi kewajibannya kepada Bapa Surgawi dengan mati di kayu salib untuk membayar upah dosa kita. Karena kita tidak mampu membayar upah dosa kita sendiri. Jika kita mampu, maka pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi sia-sia. Jika kita mencoba untuk membayar upah dosa kita sendiri, kita akan menghabiskan kekekalan, kita akan menghabiskan waktu kita di dalam kekekalan di api neraka. Nah, tunduk menunjukkan bahwa kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Surrendering, pasrah, menyerah. Perintah berbicara tentang kitab suci, di mana Tuhan telah dengan jelas menggambarkan atau memberikan instruksinya. Yang berkuasa adalah Tuhan sendiri, yang otoritasnya total dan tegas. Bagi orang Kristen, ketaatan berarti menuruti segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ini adalah tugas kita untuk melakukannya. Nanti kita akan belajar tentang ketaatan yang pasif dan ketaatan yang aktif. Bedanya di mana? Akan kita pelajarin itu nanti. Karena itu, penting untuk diingat bahwa ketaatan kita kepada Tuhan bukanlah semata-mata soal kewajiban. Bukan. Kita mentaati Dia karena Dia mengasihi Dia, karena Dia mengasihi kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 14 ayat ke-23. Juga kita memahami bahwa ketaatan itu bukanlah hanya janji atau ungkapan pemanis bibir belaka, tetapi lebih daripada itu bahwa ketaatan itu adalah tindakan, perbuatan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan harus dikerjakan sampai selesai. Yesus mengatakan it is finished, selesai, tetelestai, di kayu salib ia mengatakan ini. Dan dalam melaksanakan perintahnya dalam ketaatan, kita melakukannya dalam kerendahan hati, ketulusan hati, disertai dengan kasih yang tulus. Dengan apa? Dengan komitmen yang penuh. Juga kita harus berhati-hati agar kita tidak menggunakan topeng ketaatan untuk menutupi hati kita yang penuh dosa. Tentang hal ini dibicarakan di dalam Alkitab pada saat Yesus beberapa kali menegur orang-orang Farisi yang menunjukkan ini di depan umum. Membuat sebuah topeng di dalam hal ini. Sehingga harus dipertanyakan, siapakah manusia di balik topeng itu? Menjalani kehidupan kekristenan tidak melulu soal aturan. Bukan.
Orang-orang Farisi pada zaman Yesus tanpa henti melakukan tindakan ketaatan kepada hukum. Tetapi mereka sendiri merasa diri mereka benar. Jadi mereka menjadi merasa benar sendiri di dalam hal ini. Karena mereka merasa bahwa hukum diturunkan melalui Musa kepada mereka. Mereka mengerti hukum, jadi mereka merasa benar. Dan ini yang ditolak oleh Yesus. Ya. Mereka juga percaya bahwa mereka pantas mendapatkan surga karena apa yang telah mereka lakukan. Mereka menganggap diri mereka layak di hadapan Tuhan yang wajib membuka pintu surga bagi mereka. Namun Alkitab memberitahu kita bahwa tanpa Yesus Kristus, bahkan pekerjaan kita yang paling baik dan paling benar sekalipun hanyalah ibarat secarik kain kotor seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 64 ayat yang ke-6. Tidak lebih daripada secarik kain kotor kebenaran kita. Ketaatan lahiriah orang Farisi masih kurang. Dan Yesus menyingkapkan sikap hati mereka yang sangat menentukan. Kemunafikan mereka dalam mematuhi hukum Taurat adalah mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan hukum Taurat. Artinya, mereka mengetahui apa yang tertulis dalam hukum Taurat, bahkan menghafalkan hukum Taurat tersebut, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka sendiri ajarkan di dalam hal ini. Masih terlihat, kita sering melakukan hal ini. 65 miles per hour. Oh ya? Let me try 70. Let me try 80. Kita tahu apa yang tertulis, tapi kita langgar. Yesus menegur mereka dengan tajam dalam Matius 23, ayat 27 dan 28. Ini tegurannya. Celakalah kamu, kata Yesus, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Orang-orang Farisi patuh dalam beberapa hal, tetapi mereka mengabaikan yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Selanjutnya Yesus mengatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk mematuhi hukum Taurat. Hukum Taurat telah digenapi di dalam Yesus Kristus, Matius 5 ayat yang ke-17. Kita harus mentaati hukum Kristus yang merupakan hukum kasih yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2 dan Yohanes 13 ayat ke-34. Yesus menyatakan perintah terbesar dari semua perintah yang ada kepada orang Farisi, ahli Taurat, yang bertanya kepadanya dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ini orang Farisi bertanya kepada Yesus. Pertanyaan sebagai berikut. Guru, panggilan mereka terhadap Yesus atau Rabi, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama sejajar dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tahu ada 613 hukum Taurat yang tertulis, yang disimpulkan dalam 10 hukum, dalam 10 perintah Allah. Disimpulkan dalam 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang pertama mengenai menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. 6 perintah terakhir adalah tentang mengasihi sesama manusia. Nah, Yesus menyimpulkan seluruh 613 yang disimpulkan dalam 10 perintah Allah ini ke dalam 2 perintah.
Karena pembagian 4 dan 6 tadi dari 10 perintah Allah. 4 yang pertama, kasihlah Tuhanmu. 6 yang terakhir, kasihlah sesama manusia. Dalam hal inilah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi digenapi jika satu orang percaya saja dapat melakukan kedua hukum ini. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum ini secara konsisten. Dalam keadaan marah kita tidak berdoa. Dalam keadaan marah kita sulit membaca Alkitab. Dalam keadaan marah kita sulit mengasihi. Dalam keadaan marah kita sulit mengampuni. Padahal semuanya ini yang barusan kita lakukan tertulis di dalam kedua perintah yang dituntut oleh Tuhan. Seperti yang diajarkan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 36-40 tadi. Jika kita mengasihi Allah, kita akan mentaatinya. Kita tidak akan pernah sempurna dalam ketaatan kita. Tetapi keinginan kita adalah untuk tunduk kepada Tuhan dan memperlihatkan perbuatan baik. Ketika kita mengasihi Allah dan mentaatinya, secara alami kita melihat kasih satu sama lain. Ketaatan pada perintah Allah akan menjadikan kita terang dan garam di dunia yang gelap dan hambar. Matius 5 ayat 13-16. Nah, sekarang perlu kita pertanyakan, karena topik kita adalah tentang ketaatan, pertanyaannya menjadi, mengapa ketaatan itu penting? Mengapa ketaatan kepada Tuhan itu penting? Ketaatan kepada Allah membuktikan kasih kita kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Menunjukkan kesetiaan kita kepadanya. 1 Yohanes 2 ayat 3-6. Memuliakan dia di dunia. 1 Petrus 2 ayat 12. Dan kita yang taat melakukan perintahnya disebut sebagai orang yang berbahagia dalam Yohanes 13 ayat yang ke-17. Iman diperlukan untuk berkenan kepada Allah. Iman diperlukan untuk menyenangkan Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan jika iman kita tulus dan benar, kita akan menjalani gaya hidup yang bercirikan kebenaran. Dan kita akan menjadi teladan seperti teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Kita mentaati perintahnya bukan karena kita tahu, bukan karena kita harus, tetapi karena kita ingin. Kita tidak melihatnya sebagai sesuatu keharusan, tapi kita menginginkannya yang keluar daripada hati kita. Jika itu sebuah keharusan, jarang sekali orang ingin menyelesaikannya sampai selesai dengan kesungguhan hati. Ya. Jadi bukan sebuah keharusan, tapi karena keinginan yang keluar daripada hati kita, dan ini mengakibatkan kita melakukannya secara persisten dan konsisten. Dan kita akan membuat sebuah komitmen untuk melakukan itu sampai selesai. Karena kita mengasihi dia. Kita dimampukan untuk taat. Karena begitu kita percaya kepada Kristus dan diselamatkan, kita dibentuk kembali dan hidup kita diperbaharui. Kita bukan orang yang sama seperti dulu. Seperti yang ditulis Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita mentaati Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan yang penuh sukacita tanpa rasa malu, berakar dalam pada Tuhan, dan kita yakin akan harapan hidup kekal kita bersama Dia. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketaatan kita sebenarnya adalah tanda bahwa kita benar-benar mengenal Allah, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Wow. Ketika anak-anak Allah mematuhi Bapa Surgawi mereka, Dia, Allah ini dipermuliakan. Yesus memberitahu kita bahwa rencananya adalah agar orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 yang ke-16. Melalui ketaatan ini, tentu saja melakukan perbuatan baik
membutuhkan kepatuhan kepada Dia yang memanggil kita untuk melakukan perbuatan baik. Kesaksian kekudusan seorang Kristen adalah kesaksian yang kuat bahwa Allah sedang bekerja di dunia ini. Jadi perbuatan baik itu didasarkan akan Kristus yang baik, yang penuh kasih, yang hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga perbuatan baik kita sekalipun tersembunyi dan tidak mendapatkan pengakuan dunia, tetap saja dilakukan karena kita melakukan itu berdasarkan Yesus yang baik, yang hidup di dalam kehidupan kita. Jika perbuatan baik kita berdasarkan apa yang orang lain kerjakan di dalam kehidupan kita, maka pada saat orang lain berhenti berbuat baik, maka kita pun akan berhenti berbuat baik kepada orang lain. Tetapi jika perbuatan baik itu keluar dari hati yang baik, karena Kristus yang baik yang hidup di dalam kehidupan kita, terlepas daripada apa yang orang lain lakukan, kita tetap memilih untuk berbuat baik. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ayat yang pertama. Alkitab sering banget memberitahu kita bahwa Tuhan memberkati dan menghargai ketaatan. Yakobus 1 ayat 22-25 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja, teori doang, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Pelajarin juga Mazmur 119 ayat 1 dan 2 di dalam hal ini. Seseorang bertanya, bagaimana mungkin mengampuni itu melepaskan kita? Coba bayangkan, kita dihantui, dikejar oleh perasaan sakit hati siang dan malam. Tidur pun nggak bisa. Waktu makan pun di atas piring itu keluar gambar orang yang dibenci. Mau baca Alkitab pun keluar muncul gambar orang tersebut. Kita terpenjara oleh pikiran yang seperti demikian. Tapi pada saat mengampuni artinya memilih untuk melepaskan itu dari hati kita, maka kita sesungguhnya terlepas dari perbudakan, kebencian, dan kepahitan ini. Tuhan Maha Pengasih. Jika kita selama ini tidak hidup untuk Dia, jika kita selama ini tidak mengikuti perintahnya, jika kita hidup hanya untuk dunia, kita dapat diubah oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat meminta pengampunan dari Tuhan. Dan Dia akan memberikannya kepada kita. Dan Dia akan memilih untuk tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Seolah-olah kita tidak pernah melakukannya sejak awal. Memang tertulis, dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan mereka tidak akan kuingat lagi. Tetapi ini tidak sama dengan Tuhan lupa. Istilah ini berbeda. Tuhan tidak pernah lupa karena Dia sempurna. Tapi Dia memilih untuk tidak mengingatkan dengan jalan menghapuskan semua daftar dosa tersebut dengan darahnya dari dalam kitab. Sehingga yang tertinggal di dalam kitab kehidupan tersebut tidak ada daftar dosa lagi bagi orang yang percaya kepada Yesus. Yang tertinggal itu hanya nama orang saja. Sehingga pada waktu hari penghakiman yang disebutkan nama seseorang, orang tersebut tidak ada lagi daftar dosanya. Paid in full. Aku tidak mengingatnya itu lagi. Aku sudah membayarnya. Ini kehebatan Tuhan Yesus yang memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin yang dilakukan oleh manusia dimungkinkan oleh Tuhan di dalam pengampunan tersebut. Tuhan dimuliakan ketika Dia memberi pengampunan. Karena Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. 17.
dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Ibrani 10 ayat 16-17. Ibrani 10, 16-17. Their sins I will remember no more. Itu keputusan. Itu tindakan secara proaktif dan aktif. Dia mencurahkan darahnya, pilihannya. Dia hapuskan hutang dosa kita. Dia menggantikan kita. Dia membayarkan itu bagi kita. Karena itulah ia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah perkataan yang diucapkan oleh manusia yang berdosa, yang digantikan oleh Tuhan Yesus, karena dia tidak pernah mengatakan Allahku, dia selalu mengatakan Abba, Father. Waktu dia mengucapkan Allahku, Allahku, dia menggantikan posisi kita, dia menjadi kita, mati di tempat kita, menerima hukuman pada posisi kita, sehingga dia yang dihukum bagi kita, kita mendapatkan kebebasan, dimerdekakan di dalam dia, dibenarkan di dalam dia, bukan karena kita benar. Nah, apa itu ketaatan aktif dan apa itu ketaatan pasif? Perhatikan ini baik-baik ya. Ketaatan aktif adalah ketika kita mematuhi perintah orang lain, atasan kita. Ketaatan pasif adalah penyerahan total kepada orang lain, bahkan ketika kerugian atau penderitaan dapat terjadi. Ini seperti ketaatan aktif dan ketaatan pasif ini dua-duanya terlihat pada Yesus Kristus dan juga dapat pada sistem ketentaraan. Mereka carry secara aktif perintah yang disuruh dan secara pasif menyerah total kepada keputusan daripada pimpinan. Terang, ya terang, walaupun itu mengorbankan nyawa mereka. Kedua konsep tersebut sangat mirip. Tetapi ketaatan aktif, saya ulang, ketaatan aktif biasanya melibatkan pelaksanaan perintah tertentu. Sedangkan ketaatan pasif berserah total tanpa perlawanan. Serang, dia carry, dia laksanakan perintah ini. Walaupun di dalam menyerang tersebut, mereka dapat mati. Ini berserah total, tanpa perlawanan. Dia lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sehubungan dengan Tuhan, ketaatan aktif adalah mencari perintah-perintahnya dan menyiapkan hati kita untuk melakukannya. Jangan mencuri, kita persiapkan hati kita untuk tidak mencuri. Ketaatan pasif adalah keadaan penyerahan total dengan mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Lukas 22:42. Ini ketaatan pasif. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini penyerahan total, berserah total. Yesus mencontohkan kata ketaatan aktif dan pasif setiap saat selama pelayanannya di bumi ini. Dan orang Kristen harus mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk mengikuti teladannya. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Allah menuntut ketaatan aktif bangsa Israel dalam perjanjian lama. Ketaatan aktif itu sangat rinci dan sulit karena Tuhan ingin mereka menyadari bahwa mereka tidak ada yang sungguh-sungguh benar untuk layak mendapatkan belas kasihan dan kasih karunia-Nya. Allah Bapa menyiapkan arena untuk mencapai tujuannya melalui putra tunggalnya, Yesus Kristus, yang datang untuk menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat yang ke-17. Melalui ketaatan aktif dari Tuhan Yesus, dia menggenapi seluruh hukum Taurat di kayu salib. Dia berkata, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, artinya berkenan kepada Bapanya. Yohanes 8 ayat ke-29. Dalam ketaatan yang pasif, Yesus menyerahkan dirinya kepada perlakuan kejam dan tidak adil. Karena itu adalah kehendak Bapanya. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dalam kitab Roma pun dijelaskan, dia yang tidak berdosa dibuat berdosa karena kita.
Dia taat. Alkitab tidak pernah menggunakan istilah ketaatan aktif atau ketaatan pasif. Tetapi beberapa deskripsi Alkitabiah tentang sengsara Yesus menekankan kepasifan yang berarti penyerahan total. 1 Petrus 2 ayat 23 misalnya mengatakan sebagai berikutnya, menunjukkan ketaatan pasif dari Tuhan Yesus ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini penyerahan total. Ini submission. Seorang Kristen harus tetap dalam keadaan pasif yang konstan. Saya ulang, seorang Kristen harus tetap dalam ketaatan pasif yang konstan kepada Tuhan. Artinya berjalan dalam penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Berjalan dalam roh berarti kita tetap peka terhadap pimpinannya dan menanggapi dengan cara yang Tuhan inginkan. Galatia 5 ayat 16 dan 25. Ketika kesukaran datang, kita bersabar dalam menanggung penderitaan tersebut. Yakobus 1 yang kedua. Kita hidup dalam pengetahuan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini ayat terkenal dalam Roma 8 ayat ke-28. Jadi kita tidak perlu mengejar pembalasan. Kita tidak perlu membalas jahat dengan jahat. Roma 12 ayat 19. Kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Dan kita memberi Dia kebebasan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita melalui penyerahan total kepadanya. Kepada kehendaknya. Galatia 6 ayat 9. Filipi 2 ayat yang ke-13. Namun ketaatan pasif yang berarti penyerahan total hanyalah setengah dari tanggung jawab orang Kristen. Tuhan memiliki perintah khusus yang Dia ingin kita patuhi. Apa itu? Dan banyak diantaranya bertentangan dengan apa yang kita alami akan kita pilih. Dalam arti kita berusaha berdalih untuk menghindari apa yang Ia perintahkan. Dan kita cenderung untuk berargumentasi dengan Dia untuk setuju dengan permintaan kita. Seakan-akan kita lebih pintar dari Dia. Yesus memberitahu kita sekalian bahwa untuk mengikuti Dia, kita harus mampu menyangkal diri dan memikul salib. Lukas 9 ayat 23. Perintah ini menghendaki tindakan kita. Jadi ini adalah ketaatan aktif. Ada perintah Tuhan yang mengharuskan kita menjalankannya secara aktif. Misalnya, jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Jauhilah percabulan. 1 Korintus 6 ayat 18. Hendaklah engkau saling mengasihi. 1 Petrus 1 ayat 22. Dan mengejar kekudusan. Ibrani 12:14. Semua perintah ini yang barusan saya bacakan membutuhkan kepatuhan, ketaatan aktif. 1 Tesalonika 5 ayat 12-22 adalah daftar perintah dari Paulus kepada gereja. Ini bukan daftar yang lengkap, tetapi ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristiani kita menuntut tindakan-tindakan tertentu. Nah, dengan Yesus sebagai teladan kita yang sempurna dan Roh Kudus sebagai kekuatan kita, kita harus menjalani kehidupan kita ini melalui ketaatan pasif maupun aktif. Kisah 1 ayat yang ke-8. Dibutuhkan keduanya, yaitu ketaatan aktif dan pasif untuk memenuhi perintah seperti ini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Ketaatan yang pasif
mengabaikan kesalahan dan menyerahkan penghakiman kepada Allah. Ketaatan aktif mencari apa atau mencari cara untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan dan melepaskan pengampunan. Ketika kita hidup seperti ini, kita memuliakan Allah, Bapa kita yang di surga. Matius 5 yang ke-16. Pertanyaan selanjutnya yang harus kita bahas adalah, mengapa ketaatan itu lebih baik daripada korban sembelihan? Atau dapat kita katakan, mengapa ketaatan itu lebih baik dari segala persembahan-persembahan yang dapat kita lakukan atau berikan kepada Tuhan? Atau kalau kita mau mengelaborasinya dalam bahasa hari-hari ini, mengapa ketaatan kepada Tuhan itu lebih baik daripada membawa persembahan puji-pujian, memberikan persembahan buah sulung dan sebagainya ini? Mengapa ketaatan itu lebih penting? Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, Raja Saul memilih untuk membiarkan Raja Amalek yang bernama Agag tetap hidup dan mengambil jarahan dari pertempuran yang dikhususkan untuk ditumpas daripada menghancurkan segalanya seperti yang Tuhan perintahkan. Itu harus ditumpas, itu harus dihancurkan. Dia memilih untuk membiarkan Raja Agag hidup. Secara kemanusiaan kita berpikir sah dong. Tapi kita harus meneliti latar belakang yang tersirat daripada perintah Tuhan ini yang menghendaki ketaatan kita. Ya kan? Abraham pun dituntut untuk menyerahkan anak tunggalnya, Ishak. Ketika Samuel mengkonfrontasinya, Saul berkata dalam 1 Samuel 15 ayat 20-21, "Aku," kata Raja Saul, "memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas," kecuali rajanya maksudnya. 21, "Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan." Dia tahu ini, lihat kalimatnya, dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Dia tahu ini dikhususkan untuk ditumpas. Mari aku ambil, aku serahkan yang harus ditumpas itu kepada Tuhan. Persembahan seperti apa yang kita berikan kepada Tuhan? Ini harusnya ditumpas. Udahlah, aku berikan kepada Tuhan aja yang harus ditumpas ini. Aku berikan yang terjelek lah, sesuatu yang tidak berguna lagi lah. Dan aku melanggar apa yang Tuhan katakan kepadaku ini. Nah, Samuel menjawab dalam 1 Samuel 15 ayat 22, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, kata Nabi Samuel, mendengarkan dalam konteks ketaatan lebih baik daripada korban sembelihan. New King James Version mengatakan, to obey is better than sacrifice. Taat itu jauh lebih baik dari memberikan pengorbanan dalam bentuk apapun juga. Memperhatikan lebih baik daripada domba-domba jantan. Nah, dalam 1 Samuel 15 ayat 23, Samuel meresponi jawaban Saul dengan mengatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan, maka iya, Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Wow. Musa kita lihat waktu dia tidak taat, dikatakan kali keduanya, berbicaralah kepada batu karang, dia tidak taat, dia gebuk batu karang itu. Konsekuensinya, ia tidak masuk kepada tanah perjanjian. Just like that. Di sini, Saul yang melanggar, ditolak menjadi raja. Samuel memberikan penjelasan di mana letak kesalahan fatal Saul. Kita harus tahu, agar kita tidak mengulanginya. Alkitab ditulis agar kita belajar dari kesalahan-kesalahan orang untuk tidak melakukannya.
Kesalahan fatal pertama Saul adalah ketidaktaatan Saul yang oleh Samuel, Nabi Samuel, disebut sebagai pendurhakaan, yaitu tindakan pemberontakan. Dan pendurhakaan ini, tadi kita baca, dikategorikan sebagai dosa bertenung yang ditentang oleh Tuhan. Kesalahan fatal Saul yang kedua adalah kedegilan Saul, yang berarti, degil itu berarti Saul keras kepala dan tidak mau menuruti petunjuk yang diberikan. Dan kedegilan ini oleh Samuel dikategorikan sebagai penyembahan berhala dan terafim yang juga ditentang Tuhan. Tadi dia tahu kok dikatakannya. Ya, dalam ayat 21 tadi dari 1 Samuel 15. Tapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Dia tahu, tapi dia lakukan. Ini kedegilan, ini bebal di dalam hal ini, keras kepala dia. 1 Samuel 15 ayat 24 menjelaskan bahwa Saul mencari kesalahan yang telah diperbuat, menyadari, bukan mencari. Menjelaskan dari 1 Samuel 15 ayat 24, ayat ini menjelaskan bahwa Saul menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan ia berkata kepada Samuel, ini baik, aku telah berdosa. Dia nak cari alasan lagi. Dia akui, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Aku mengabulkan permintaan mereka. Karena takutkah atau karena ingin menyenangkan hati mereka? Saul mengakui bahwa pengorbanannya adalah pelanggaran, dosa, dan bertentangan dengan perintah Tuhan yang diterimanya. Dia juga sadar akan hal ini. Tadi barusan kita baca dalam 1 Samuel 15 ayat 21. Saul mengakui bahwa ia mengabulkan permintaan rakyat karena ia takut kepada mereka. Itu pengakuannya. Menilik dari posisi Saul yang adalah raja, yang memiliki kuasa tertinggi untuk membuat keputusan, mungkinkah ia sebagai pimpinan tertinggi takut kepada rakyat? Ataukah mungkinkah ia ingin menyenangkan hati rakyat dengan mengizinkan rakyat melakukan itu? Nah, pada saat kita melihat gambaran besarnya, big picture-nya, maka kita akan menemukan beberapa alasan mengapa ketaatan kepada Tuhan lebih baik daripada memberikan korban sembelihan. 1. Ketidaktaatan adalah tindakan pemberontakan. Tadi telah kita pelajari. Nomor 2, ketidaktaatan adalah dosa karena melanggar perintah Tuhan. Sudah kita pelajari juga tadi. Yang ketiga, ketidaktaatan adalah bentuk penyembahan berhala. Telah kita bahas tadi, tertulis. Yang keempat, ketidaktaatan berarti tidak menghormati Tuhan dan firman-Nya. Yang kelima, ketidaktaatan didasarkan agar terlihat baik bagi orang lain dengan tujuan untuk menyenangkan orang lain daripada Tuhan di dalam hal ini. Nah, sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam upaya manusiawi kita untuk terlihat baik dalam melayani Tuhan, ada godaan untuk melakukan kewajiban agama tertentu daripada benar-benar menaati Tuhan dengan tujuan agar terlihat baik dari luar untuk menyenangkan orang. Bahkan kegiatan yang baik seperti memberikan uang untuk amal, bersedekah, menghadiri kebaktian gereja, atau berdoa di depan umum bagi Allah tidak seperti mentaati perintahnya. Please turn off mute your speaker, please. Yesus mengkritik guru-guru pada zamannya untuk praktek serupa. Matius 6 mencatat 3 kegiatan keagamaan. Berpuasa, berdoa di depan umum, dan memberi kepada mereka yang membutuhkan, yang sering digunakan orang agar dapat terlihat baik di depan orang lain daripada untuk menghormati Tuhan. Dalam hal inilah Yesus memberikan kritik tajam kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Seperti dalam Satuel pasal yang ke-15, masalahnya bukanlah persembahan, tetapi ketidaktaatan
terhadap perintah Tuhan. Dan keinginannya untuk mendapat persetujuan manusia daripada persetujuan Tuhan. Seperti yang terdapat dalam 1 Samuel 15 ayat 22 yang kita baca tadi. Samuel mengatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. New King James Version mengatakan, to obey is better than sacrifice. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. New King James Version mengatakan, to heed is better than the fat of rams. Jadi diutamakan ketaatan itu sendiri. Pertanyaan terakhir yang harus kita ajukan dalam pembahasan firman Tuhan hari ini adalah, mengapa salah bagi Saul untuk mempersembahkan korban bakaran? Mengapa salah? Dalam 1 Samuel 13, Saul dan pasukannya menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban sebelum pergi berperang. Dalam 1 Samuel 13. Samuel belum datang. Dan para prajurit bersiap untuk melarikan diri daripada melawan orang Filistin. Kegentaran merasuki hati mereka. Saul menjadi tidak sabar. Saul memilih untuk mempersembahkan korban sendiri. Sekalipun ia tahu dia tidak boleh melakukan hal ini. 1 Samuel 13 ayat 10-12. Baru saja ia, maksudnya Raja Saul, habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Wow. Ketangkap basah. Saul pergi menyongsong Samuel untuk memberi salam kepadanya. Ayat 11 dari 1 Samuel 13 berkata, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang padaku pada waktu yang telah ditentukan, 1 minggu maksudnya, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmah. 12, maka pikirku, ini pikiran Saul, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. It doesn't count. It's not your thing. Bukan hak kamu untuk melakukan ini. Dia tahu tentang itu, tapi dilanggar. Saat Saul selesai mempersembahkan korban bakaran, Samuel datang dan berkata, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 1 Samuel 13 ayat 13. Jadi berlaku seperti itu oleh Nabi Samuel dikatakan bodoh. Mengapa mempersembahkan korban bakaran itu bodoh? Itu menjadi pertanyaan. Karena Saul telah melanggar perintah langsung dari Nabi Samuel yang diberikan dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-8. Dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-8 dikatakan, engkau harus pergi kemana? Ke Gilgal. Mendahului aku. Dan camkanlah, artinya perhatikanlah. Jangan lupakan ini. Put it in your hearts. Aku akan datang kepadamu, ini janjinya, aku akan datang kepadamu untuk apa? Untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Siapa yang lakukan ini? Samuel. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahu kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ingat ya, ini kewajiban Samuel, bukan Saul. Di dalam hal ini. Ke-7 hari ini ternyata bersifat untuk mengajarkan Raja Saul kesabaran dan kebergantungannya kepada Tuhan. 7 hari ini. 7 itu angka sempurna. Segera setelah 7 hari itu berlalu, maka Saul dengan segera pula mempersembahkan korbannya sendiri. Menolak untuk menunggu Nabi Samuel lebih lama lagi. Dalam tindakan lancang ini, Saul menunjukkan berbagai kelemahan yang membuatnya tidak layak menjadi raja. Termasuk ketidaksabaran dan kebergantungan kepada dirinya sendiri. Padahal ia
membawa korban bakaran itu harus dilakukan oleh seorang imam. Dia tahu membawa korban bakaran itu harus dilakukan oleh seorang imam. Dia tidak punya hak. Persembahannya menunjukkan bahwa dia tidak mau bekerja sama dengan Samuel. Dia tidak mau mentaati Tuhan. Singkatnya seperti itu. Sebaliknya, Saul ingin mengendalikan dan mengontrol segala sesuatu seorang diri. Dirinya sendiri yang menentukan ini. Dia raja. Raja harus mengikuti perintah Tuhan juga. Dan tidak boleh melakukan apa yang bukan merupakan haknya. Yaitu membawa korban bakaran yang hanya boleh dilakukan seorang imam. Namun Saul merasa dia dapat melakukan apa yang dia pilih dan dengan demikian membuat kesalahan yang bodoh. Alasan kuat lainnya bahwa tindakan Saul itu adalah salah karena Saul bukanlah seorang imam atau orang Lewi. Membawa persembahan korban bakaran, korban keselamatan ini harus dilakukan oleh seorang imam yang adalah keturunan Lewi. Karena itu dia suku Benyamin. Karena itu ia tidak dapat secara sah mempersembahkan korban bakaran atau korban pendamaian. Saul berasal dari suku Benyamin dan tidak boleh melakukan pekerjaan seorang imam. Nggak boleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebodohan yang dilakukan Saul ini adalah ketidaktaatannya untuk mematuhi perintah Samuel yang berjanji datang untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-8. Samuel adalah seorang nabi dan orang yang berwenang untuk membawa korban bakaran dan korban keselamatan. Dan firman Tuhan telah diucapkan melalui dia kepada Saul. Raja Daud yang menggantikan Raja Saul juga pernah membawa korban bakaran kepada Tuhan. Daud juga pernah, tapi dia tidak dihukum. Saul mendapat hukuman, dia berhenti menjadi raja, digantikan oleh Daud. Mengapa? Dalam 2 Samuel pasal yang ke-24, ayat yang ke-25 kita membaca, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doanya untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa Israel, menimpa orang Israel. Dalam kasus ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud melakukannya karena mentaati perintah Nabi Gad. Tertulis di dalam 2 Samuel, pasal yang ke-24, ayat 18 sampai 19. Kasus yang berbeda. Dia taat karena diperintahkan oleh Nabi Gad. Dalam hal ini, Saul tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Samuel. Summary saya, closing statement saya seperti ini. Banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik dari apa yang dialami Raja Saul. Pertama, jelas bahwa Allah menginginkan ketaatan dari setiap kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, banyak kesabaran yang dibutuhkan untuk sepenuhnya mengikuti firman Tuhan. Yang ketiga, ada konsekuensi negatif ketika kita memilih jalan kita sendiri daripada jalan Tuhan. Seperti yang dilakukan Saul. Meskipun mungkin tidak mudah atau nyaman, mentaati firman Tuhan adalah pilihan yang terbaik untuk hidup kita dan untuk pelayanan kita kepada orang lain. Kalau Tuhan katakan, tunggu, ya tunggu. Jangan bertindak. Kita belajar juga pada waktu Exodus. Pada waktu tiang api berhenti, orang Israel berkemah. Pada waktu tiang api mulai bergerak lagi, mereka mulai membongkar kemah mereka dan mulai mengikuti tiang api. Demikian juga pada siang hari. Pada waktu tiang awan berhenti, mereka berkemah. Pada waktu tiang awan mulai bergerak, mereka membongkar kemah dan mulai berjalan. Ketaatan is everything. Ketaatan itu segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari. Biarlah Engkau sendiri akan menolong kami, Tuhan. Agar kami taat melakukan kebenaran firman-Mu, perintah-Mu, sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang disiapkan bagi kita oleh Bapa Surgawi ini sendiri.
Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepada Engkau karena firman-Mu telah kami taburkan. Dan sekarang ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri memberkati para jemaat-Mu ini sendiri dan melindungi mereka. Tuhan menyinari Engkau sekalian dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan membuat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Membuat Engkau naik dan tidak turun. Dia berkati Engkau saat Engkau masuk. Dia berkati Engkau saat Engkau keluar. Dia berkati bakulmu. Dia berkati tempat adonanmu. Dia berkati kandunganmu. Dia berkati kesehatanmu. Dia berkati pekerjaanmu. Dia berkati rumah tanggamu. Apa saja yang kau lakukan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita dapat membuka waktu kita ini dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi menuntun kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang percaya dan menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas kehendak Tuhan kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.